ya mereka nulis di mana? Nulis di koran segala macam kan, blog gitu. Iya. Bisa nulis ide gitu kan. Lalu bisa ngoperasiin software tulisan gitu kayak Microsoft Word dan lain-lain gitu. Tertinggi mereka bisa membuat blog gitu. Dan dulu itu uangnya besar banget di situ. Dan aku rasa masih banyak jurnalis-jurnalis atau orang-orang yang dulunya itu berkecimpung di sini dan sekarang itu dapat benefit dari situ. Nah, sekarang kalau dilihat informasi itu banyak banget berupa video gitu ya. Bahkan Iya. kalau kita lihat YouTube atau TikTok itu udah menjadi trend of the year gitu. Bahkan sosmed yang paling digandrungi dan isinya apa? Tulisan enggak, tapi isinya video. Nah, di video ini kita ya penting bisa nulis ide, bisa nyari ide, mengambil video dengan gambar yang baik dan juga ngedit gitu. Tapi enggak cukup. Kenapa skill videografi itu penting cuma sampai di sini? Salah satu yang juga sangat penting itu adalah bisnis di dalamnya gitu. Nah, that's why kalau skill videografi digabungin bisnis, ini akan jadi satu hal yang benefit banget buat kita. Baik buat kita yang kerja kantor maupun kita yang bikin sendiri ya. Tolong ya Mas Hatim asli, tolong jangan coret-coret Mas Hatim asli. Iya. Baik, nah ya silakan di screenshot coret sendiri gitu ya. Nah, kita lihat kan eranya udah berubah Kak. Jadi that's why videografi itu salah satu yang penting banget gitu dan punya potensi. Bahkan kalau kita bisa minimal videografi aja dan skill marketing sedikit, itu udah bisa hidup di era sekarang. Hidup dengan proper gitu ya, bisa punya penghasilan gitu. Kurang lebih seperti itu Kak jawabannya. Oke, wah ternyata emang beneran sepenting itu ya Mas Anjas ya. Sebenarnya mungkin kalau misalnya beberapa orang-orang atau mungkin beberapa apa ya, kayak Mas Anjas sendiri kan ini udah jadi pekerjaan utama. Tapi tadi Mas Anjas juga bilang kalau misalnya ini tuh sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga nih untuk teman-teman yang mungkin sekarang udah kerja kantoran atau atau sekarang sedang kerja full time, itu juga bisa jadi sampingan juga ya Mas ya. Karena seiringnya dengan perkembangan zaman gitu yang tadinya sebelumnya jurnalis itu bentuknya tulisan aja mungkin di koran atau media cetak lainnya, terus sekarang udah pindah nih ke media digital yang berupa video dan yang lainnya, itu ngebantu banget ya Mas ternyata skill videografi itu sendiri. Mungkin kalau misalnya aku boleh sharing kayak sekilas apa ya, pengalaman bisa ngedit video yang dipelajarin di SMA atau di kuliah aja tuh sebenarnya bisa jadi salah satu skill atau portofolio juga ya Mas ya gitu. Betul. Itu sangat membantu gitu. Ada kan di TikTok bilang gini, kalau kamu bisa ngedit video, jangan bilang siapa-siapa kalau kuliah gitu. Itu salah sebenarnya. Justru poinnya adalah kalau bisa harus dikasih tahu ke siapa-siapa. Karena itu adalah sarana take off gitu. Kalau nggak dikasih tahu ya kita nggak punya jam terbang gitu, automatically. Betul. Betul banget. Ini kayak teman-temanku mungkin yang berpengalamannya di bidang dokumentasi atau editing pasti yang kayak, karena mungkin akan jadi rutinitas ya Mas ya, padahal itu bisa jadi salah satu mata pencaharian juga, atau mungkin nanti bisa punya track record yang banyak gitu untuk berkarir gitu di bidang video kreator. Oke, ini sebelum ini aku lanjut, mungkin teman-teman tolong jangan coret-coret dulu ya teman-teman ya, jadi mungkin boleh dimatiin dulu mic-nya, terus boleh nyalain kamera supaya kita lebih enak nih. Kalau misalnya teman-teman mau tanya, boleh banget ditaruh dulu aja di chat box. Nanti kita di akhir ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Nah tadi ya Mas Anjas berkaitan dengan perkembangan era digital itu sendiri. Salah satunya kan banyak nih sekarang yang pindah atau moving on nih ke arah video gitu. Nah sebenarnya tuh apa aja sih Mas? Boleh dijelasin nggak sih beberapa hal nih yang terkaitan dengan job desk atau mungkin beberapa pekerjaan tuh yang terlibat gitu dengan video kreator. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu sendiri, kurang lebih tuh diantaranya tuh kayak mungkin Mas Anja sebagai produser, atau mungkin sebagai video editing, atau mungkin sebagai yang bikin brief dan yang lainnya. Mungkin kalau misalnya dari Mas Anjas nih, boleh nggak Mas dijelasin nih Mas, kira-kira tuh kayak gimana sih gitu? Nah, ini yang orang kira video creator itu pekerjaannya satu bidang aja, editing doang. Enggak. Video creator itu job desk-nya banyak Kak, atau kalau kita bilang itu tuh pilihan job desk ya. Jadi dalam satu industri itu teman-teman tuh bisa mendapatkan benefit pekerjaan dari banyak banget area gitu. Nah, salah satunya hal yang penting itu adalah sisi orang-orang kreatif ya, atau kita biasa sebut dengan mereka itu pekerjaannya adalah idea
idea pitching atau idea creation. Jadi kalau kita bikin iklan atau bikin video, itu biasanya ada yang datang dulu ke kliennya. Nah, orang-orang ini kita sebut sebagai orang-orang yang bekerja di pre-production. Jadi sebelum video dibuat itu ada orangnya. Nah, script writing. Kalau teman-teman suka nulis di video creation ini bisa belajar namanya script writing. Bayarannya juga lumayan. Ada yang satu script mulai dari 500.000, ada yang satu script bisa sampai jutaan. Kalau risetnya cukup bagus gitu ya. Ada juga kalau misalnya script writingnya bentuknya film itu juga lebih mahal lagi. Jadi nulis tanpa ngedit itu juga bisa. Pitching, orang-orang yang sebenarnya nggak bisa ngedit, nggak bisa ngerekam video, tapi bisa mempresentasikan. Nah itu juga bisa punya potensi, karena mereka punya skill kan, kayak oh minimal udah tahu areanya, oh mau bikin ini, mau bikin ini. Nah atau yang ketiga ini namanya adalah bridging, atau kita sebut sebagai pencari vendor. Nah aku banyak banget dapat duit itu bukan dari bikin videonya. Kalau lihat tadi videoku itu yang kualitas tingginya kan ada beberapa ya. Tapi sebenarnya yang tidak tertulis di situ itu ada puluhan, gitu. Kenapa? Ini adalah project namanya project bridging. Jadi project bridging ini ada satu brand, just let's say gitu ya. Let's say produknya namanya adalah Sony Indonesia gitu, mau bikin iklan. Nah kita itu cuman nyalurin doang, gitu kayak oke. Nah terus kita yang milih vendornya. Jadi kita itu enggak ngerjain secara langsung, tapi kita sebagai bridging doang. Nah, caranya nyari duitnya gimana? Ya udah ngomong ke partner kita itu, ya nanti bagi hasil, atau kita minta 10% aja, let's say gitu. Atau kalau lagi yang dealnya gede banget bisa sampai 50% gitu. Dan itu bisa dapat puluhan juta tanpa megang apa-apa. Itu bridging, itu juga ada ilmunya dalam membridging ini. Dan ada orang-orang yang memang dipilih jadi vendor terus tapi nggak pernah bikin video gitu. Kalau saya kan masih ada beberapa videonya. Ada teman saya yang kerjaannya cuman pencari production house, nggak ngapa-ngapain. Ya bukan nggak ngapa-ngapain sih, dia berarti pintar skill negosiasinya gitu. Nah, ini ngomongin yang pertama ya, berhubungan sama ide. Nah, yang kedua ini berhubungan sama production. Jadi kita bisa nih kalau kita sukanya itu produksi, syuting segala macam, itu ada kameramen, ada soundman, bahkan banyak juga yang bidangnya ini animator. Animator yang bukan cuman nge-animate doang, tapi bisa jadi bikin motion graphic gitu ya. Jadi dia tanpa syuting juga. Nah, sebenarnya potensi pekerjaannya banyak. Kayak contohnya ada orang gaffer namanya yang biasa ngurusin lighting. Ada orang telco itu yang hubungin ke talent segala macem. Dan masih banyak banget kerjaan lainnya di production. Lalu kerjaan post production. Nah ini juga berhubungan sama syutingnya. Berhubungan sama editingnya. Gitu. Nah, kalau kita lihat editing itu ada dua kan, online editing dan offline editing. Nah, offline editing itu yang awal-awal yang kayak cutting segala macem, terus ngejahit videonya, lalu editing basic gitu. Lalu ada online editing kayak color grading, visual effect. Di dalamnya tuh banyak banget kerjanya teman-teman. Nggak cuman sampai di situ doang gitu. Itu banyak banget gitu. Kalau teman-teman sutradara berarti kan semuanya gitu. Tapi ada juga pekerjaan yang nggak ada hubungannya sama video tapi tetap dapat duit. Itu biasanya di business developer ya, atau bisnis di BD ya. Nah itu kalau business development ini biasanya mereka jadi produser, atau bisa jadi ada namanya produser, itu orang yang nge-produserin dari awal sampai akhir. Ada namanya line producer yang memang dia mempersiapkan hari syuting aja. Nah, teman saya ada juga yang kayak gitu. Dan nantinya itu dia juga akan saya suruh share juga sih gitu, kayak oh ternyata ada ya kerjaan kayak gitu. Terus jadi content creator. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tertarik nih, saya nggak mau bidangnya iklan-iklan atau bikin pre-wed dan lain-lain, teman-teman bisa bikin konten. Bikin konten ini bukan satu hal yang susah ya. Ya sebenarnya susah, tapi nggak sesusah itu teman-teman. Nih, saya kasih tunjuk ya beberapa channel saya ya teman-teman.
Boleh Mas. Siapa tahu ada yang belum tahu nih Mas tentang channelnya Mas Anjas. Oke, nah ini Donet Films dibangun tahun 2016-an lah gitu, 2017. Lalu ada Neuron. Nah, Neuron ini malah yang udah hampir membalap. Ini bareng teman-teman kedokteran sama teman-teman dari bisnis gitu ya. Nah, Neuron. Lalu ada Hipotesa. Wah, banyak banget. Ini bidangnya politik gitu dan sosial. Jadi teman-teman buat yang mau belajar tentang video creation juga bisa juga gitu. Dan lately saya juga bikin di TikTok teman-teman. Di TikTok juga saya sharing informasi juga gitu. Nah, dari mana dapat duitnya? Banyak, bisa dari mana aja gitu ya. Lalu kalau kita ngomongin ya Bidi ini sebagai content creation juga kalau kita lihat content creator adalah uangnya, bukan berarti uangnya kecil gitu. Sekarang banyak banget endorse dan lain-lain gitu. Nah, ya itu banyak ya teman-teman ya. Jadi opsinya itu bukan cuman sebagai editor doang, itu bisa banyak banget, bisa jadi apapun yang teman-teman mau di sini. Gitu kan Anda kurang lebih. Oke. Wah, aku jadi tertarik banget juga nih untuk bekerja. Mungkin terkait bidangnya mungkin sebagai video creator ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman di sini lebih tertarik atau mungkin lebih punya kemampuan soal editing, itu boleh mungkin ya jadi bagian tim productionnya itu sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman jago nih di bagian pitching atau mungkin pitching ke klien, pitching idea, mungkin jadi bagian orang-orang yang di balik layar atau yang pre-productionnya itu sendiri ya. Cuma nggak menutup kemungkinan juga nih teman-teman yang lebih senang bekerja di balik layar gitu. Kalau misalnya teman-teman lebih suka editing gitu atau online editing, bahkan kayaknya Mas ya suatu pekerjaan cutting video aja itu bisa jadi salah satu job desk tersendiri ya Mas kalau misalnya untuk production yang besar itu ya. Sampai Betul. akhirnya punya nilai jual itu sendiri ya ke klien, bisa nanti dijadiin project bisnis kayak yang lainnya, kayak yang tadi Mas Anjas juga udah jelasin gitu. Wah, nih aku lihat nih teman-teman di chat Zoom ini udah bener-bener excited banget untuk nanya sama Mas Anjas. Tenang aja ya teman-teman, nanti kita ada sesi pertanyaan dan jawaban nanti di akhir ya teman-teman. Tuh. Nah tadi Mas Anjas juga udah bilang nih kalau misalnya dari segi job description sebagai seorang video creator itu beragam banget. Tapi kayaknya kalau Mas Anjas sendiri kayaknya udah di tahap yang semuanya ya Mas ya, idea pitching, production, post production sampai ke bisnis nih. Nah aku juga nggak bisa bayangin gitu gimana caranya Mas Anjas bisa ngehandle sebanyak itu gitu ya, productionnya dengan bidang yang beda-beda gitu. Tadi ada salah satunya di bidang kesehatan, terus ada di bidang lainnya. Kalau misalnya mungkin di channelnya Mas Anjas sendiri lebih berkaitan tentang informasi digital juga ya Mas ya. Aku jadi pengen tahu nih kira-kira apa sih Mas skill yang harus dimiliki nih sama teman-teman supaya bisa bisa punya karir dan secara fleksibel itu loh di bidang video creator itu sendiri. Iya, nah sebenarnya kalau ngomongin tadi bagaimana manage waktu ya, ada caranya di mana kita melakukan namanya time blocking gitu. Time blocking itu semacam salah satu trik manajemen waktu sih. Kayak contohnya kita jam berapa sampai jam berapa itu ngapain, lalu sampai jam berapa ngapain. Nah semuanya itu udah di scheduling sehingga dalam satu pekan itu kita udah dapet tuh. Nah kalau mau yang lebih gampang lagi sebenarnya fix schedule aja. Kayak hari Senin ngurusin apa, hari Selasa ngurusin apa, hari Rabu ngurusin apa. Nah ya kurang lebih yang saya lakukan cuma itu, sama sisanya ya disiplin aja sih gitu. Ya gitu ngikutin ini, jangan ngikutin ego diri sendiri gitu. Kayak ya udah kita emang mau ngejar mimpi, mau ngejar karir, dan ya why not gitu. Anyway, by the way, kalau ngomongin tadi kayak lu ngejar waktu lu ini pasti enak lu ya, banyak duit lu ya dari awal emang udah dimodalin orang tua gitu ya. Aku mau ceritain dikit nih. Iya. Boleh. Teman-teman, aku grew up itu di panti asuhan, deng gitu ya. Jadi gue gak punya modal sama sekali nih teman-teman, sama sekali. Modalnya adalah ya manajemen waktu dan peluang, menghargai peluang tadi gitu. Ketika kuliah ya menghargai peluangnya, kira-kira di kuliah apa sih? Nah, ketika teman-teman di tempat teman-teman kerja, peluangnya tuh apa? Lalu cari potensi lain gitu. Kayak contohnya ya menggali ilmu lain gitu. Nah, sekarang aku lagi intens pelajarin
sekarang itu di financing sama investment. Nah itu kan kayak jadi salah satu skill set baru lagi. Nah buat teman-teman yang di sini mungkin masih di tahap cari skill apa, ya ada banyak skill kayak skill content creator, skill videografi, skill design. Itu bisa dicomot-comot sehingga teman-teman punya nilai tambah gitu, dan itu bisa nambahin value teman-teman ke depannya. Kayak 6 bulan lalu juga aku masih belajar directing lagi yang lebih bagus gitu. Karena sebelumnya directingnya kan serabutan. Ternyata ada loh pakemnya directing yang lebih pasti gitu. Nah itu skill-skill itu tuh bisa didapat, dan teman-teman bisa dapetin itu di ya kayak tempat-tempat ya kayak Karirmu contohnya atau tempat-tempat lainnya gitu. Anyway, itu ya teman-teman ya. Aku bukan dibiayain gitu. Dari awal emang try sendiri gitu. Jadi jangan salah paham di sini. Meskipun kuliahnya UPH saya itu UPH gratisan 100%. Nah, sekarang potensinya yang tadi kan Anda tanya. Potensinya. Nah, project itu ada berbagai macam strata lah ya, berbagai macam kelas gitu. Kalau di marketing mungkin teman-teman kenal dengan istilah social economic status gitu kan, ada target-target market tertentu. Nah kalau di iklan juga sama, cuman bedanya kita ke siapa sih kliennya gitu. Contohnya klien-klien education pasti nggak mau bayar mahal-mahal. Nah itu project starter gitu yang kayak 1 juta sampai 10 juta gitu. Lalu ada medium project. Nah ini kayak aku juga dulu ngambilnya medium project gitu. Lalu ada project premium yang memang secara budgeting lebih tinggi lagi gitu. Tapi ada lagi project yang lebih tinggi dari itu, yaitu project mega project namanya, yang aku sendiri pun belum megang gitu. Tapi aku udah dapat klien yang dia mau mega project. Konsepnya kayak alien yang mau menginvasi bumi, tapi iklannya iklan tit gitu ya. Nah, jadi nggak sabar juga gitu. Jadi mega project ini juga salah satu goal aku ke depannya gitu, dan aku pengen ngasih tahu teman-teman bahwa cara mencapai ini tuh nggak sesusah itu gitu. Memang modalnya ya ada beberapa skill set yang teman-teman perlu ketahui aja gitu. Dan ya itu proses gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak ngikutin ini, nggak ngikutin starter project medium dan lain-lain, bisa nggak masih dapat duit? Bisa. Aku waktu mau resign, aku sempat kan kerja di UPH juga kan 1 tahun. Itu udah mau dipromosiin sebenarnya, karena udah ada tanda-tanda gitu lah, udah disuruh manage ini manage itu, tapi kayaknya di luar lebih cerah gitu, dan akhirnya aku pilih itu. Bukan berarti teman-teman harus resign ya, karena Anda jangan resign ya, nanti saya nggak ada tim lain nih. Pilih potensi yang sewise mungkin gitu, dan ternyata pekerjaan video creator apapun bidangnya itu industrinya sangat besar. Nah ini project ini kalau teman-teman jadi scriptwriter-nya aja atau jadi asisten director misalnya, itu masih dapat di angka 10 juta gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu kan Anda kalau kita ngomongin potensi. Oke, wah ini kalau misalnya nih Mas Anjas udah menampilkan nih nominal ini tuh pasti tuh teman-teman pasti wah jadi makin semangat gitu ya untuk bisa punya karir gitu di bidang video creator. Meskipun tadi Mas Anjas bilang nggak mesti mungkin jadi directornya, mungkin jadi yang bagian editingnya atau mungkin jadi asisten productionnya, itu juga udah bisa dapat benefits yang lumayan ya Mas, atau pendapatan yang lumayan. Nah ngomong-ngomong soal pekerjaan juga ya Mas ya, kalau misalkan Mas Anjas nih udah terjun juga ya ke profesional gitu, bahkan mungkin menurut aku sendiri bisa ya Mas ya dari project-project kampus itu bisa project-project kampus, atau mungkin project-project teman-teman di sini ada yang suka bikin short movie gitu, itu juga bisa jadi salah satu bidang pekerjaan ya Mas untuk mungkin jadi video creator yang lebih handal, tentunya dengan ditunjang pembelajaran yang terus-terusan, terus teman-teman juga harus terus upgrade skill dan yang lainnya gitu. Oke. Nah, karena Mas Anjas udah ngejelasin nih jenjang-jenjang dari video creator itu sendiri ya, dari berbagai jenis projectnya, ada yang dari level awal, tengah, sampai yang udah level premium itu sendiri, bahkan mungkin udah sampai bisa kerjasama gitu sama pemerintahan, karena itu mungkin secara benefits atau secara nominal itu juga besar ya Mas ya. Betul. Ya. Oke, nah
Kalau misalnya nih bicara soal project ini sendiri, tentunya kan ini tuh pasti ditunjang ya Mas sama kemampuan-kemampuan hard skill atau soft skill ya. Mungkin kalau misalnya sebagai video creator, teman-teman mungkin salah satunya harus bisa ngeliat dari segi visual gitu ya Mas ya. Sebenarnya ada nggak sih Mas spesifikasi gitu dari seseorang yang pengen terjun nih ke bidang video creator itu sendiri gitu, secara hard skill atau soft skillnya? Kalau bisa berdasarkan dari pengalaman Mas Anjas. Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin soft skill, hard skill yang dibutuhkan, lebih ke gimana kita ngelihat market lagi bergerak kemana ya. Tapi kurang lebih kalau kita ngomongin secara pakem ya, ada beberapa sih, kayak contohnya dari segi idea pitching tadi. Ya, skill set yang dibutuhkan awal-awal adalah bagaimana kita itu bisa menulis atau menggali ide. Gitu, dimana pasar itu suka, pasar atau klien itu suka. Nah jadi jangan merasa kayak kita susah-susah, enggak. Di awal yang penting itu kita bisa nulis itu. Nih kalau ada yang bilang skill set plus equipment itu bisa sewa teman-teman. Jangan dikira semua yang bikin iklan itu pakai alat-alat sendiri, enggak. Semuanya itu sewa. Tujuannya apa? Mengoptimalkan dan masih masuk di budget. Nah, ya syukur-syukur lagi kalau misalnya equipmentnya disponsorin sama yang nanti kita sebutin ya, apa ya kira-kira. Ya, tapi ya nanti jangan keluar dulu teman-teman. Ada info di mana teman-teman bisa dapetin modal gitu, gratis ya. Serius, ini bukan jual MLM, bukan jualan mimpi. Jadi kita mau sampaikan sesuatu, tapi ya after ini. Nah, modal itu juga bisa dari idea-idea kita gitu. Kedua adalah skill pitching gitu kan, yang pitching itu cara kita menyampaikan biar memenangkan hati klien gitu. Beberapa project yang memang saya bridgingin itu banyak juga yang sifatnya sebenarnya banyak saingannya, tapi karena ide yang kita sampaikan lebih lucu dan lebih seru diambil gitu. Dan itu adalah ada serunya sendiri, ada caranya sendiri. Lalu bridging project juga bisa dapat fee tanpa kerja, itu skill set juga. Lalu skill set selanjutnya, sebelumnya di sini teman-teman di atas, teman-teman ada namanya salah satu marketing namanya affiliation, yang dulu ada yang ketangkap itu cara jahat sebenarnya. Tapi in real life itu adalah metode cari duit tanpa bikin video gitu. Ya teman-teman bikin video kasih link afiliasi gitu. Tapi bukan afiliasi Binomsku ya, tapi afiliasi yang lebih bersih gitu, kayak online shop gitu kan, teman-teman bisa jual barang-barang gitu, kayak jam tangan ini di story-in, itu juga salah satu skill juga gitu. Nah anyway, itu juga ada hasilnya. Lalu dalam production itu ada beberapa skill set juga, yaitu cara nangkep gambar hasil yang baik, membuat audio lebih jernih, membuat motion grafik tanpa harus syuting, itu salah satu skill set juga gitu. Nah lalu di post production juga ada skill setnya, menjahit video dengan optimal, nambahin animasi visual effect gitu ya. Editing itu semua orang mungkin bisa kalau cuma potong-potong, tapi gimana kalau kita punya skill yang lebih baik dari yang lain? Nah makanya ini penting kita miliki skill-skill ini. Lalu dalam skill business development, gimana sih kita untung 200% teman-teman dari usaha production house gitu kan. Ya jangan sampai kita bikin production house kita rugi sendiri gitu. Kayak malah buang waktu doang, jangan gitu. Karena yang kita jual jasa, ya untungnya harus dibesarin. Jadi dari sini apa yang membuat kita bisa untungnya besar adalah value. Dan value itu ada semua yang di atasnya yang tadi aku sebutin. Dari post production, production, idea pitching. Kalau value-nya optimal, kita mau tembak harga 200% pun itu oke. Tapi kalau kita udah lebih mahal 200% dari orang-orang tapi hasilnya jelek, itu malah bikin trauma orang-orang gitu. Dan dalam satu tahap teman-teman, ada orang yang untungnya bisa sampai ribuan persen. Ini bukan melihara tuyul ya, bukan ya. Tapi emang dia dinilai setinggi itu gitu. Banyak contohnya director-director Indonesia yang value-nya udah ribuan persen, editor-editor yang bayarannya udah nggak masuk akal gitu, atau kameramen DOP yang bayarannya sangat besar gitu. Nah
Itu namanya value teman-teman. Harganya adalah teman-teman semua. Nah, lalu yang paling bawah skill set ya membuat konten sendiri dan promosikan sendiri gitu. Nah, teman-teman bisa lihat lah contohnya tadi ada Daunnet, Neuron, Hipotesa, dan sekarang aku lagi kembangin YouTube dan juga Instagram Reels dan juga TikTok gitu ya. TikTok aku baru upload mungkin kurang lebih 2 bulan gitu. Tapi semuanya FYP. Caranya gimana? Ya caranya pahami cara kerjanya gitu. Nanti kita bahas lah cara kerjanya kayak apa, itu mungkin hampir 1,5 jam sendiri kalau mau dibahas cara kerja sosial media. Ya, tapi kurang lebih seperti itu ya, Kak Nanda ya, skill set yang dibutuhkan orang-orang nih. Oke. Aku mau tanya boleh nggak? Aku mau tanya boleh nggak? Boleh Mas. Boleh. Nah, teman-teman, aku mau tanya nih sama teman-teman. Kalau dari idea pitching, production, post production, business development, teman-teman tuh di sini lebih tertarik yang bagian mana? Bagian mana nih? Lebih tertarik production kah atau post production? Oh, post. Oh, ada yang tertarik semua. Nice. Duitnya makin besar itu yang tertarik semua. Aku kan lebih tertarik di business development ya Mas ya. Oh, development iya, karena tapi bukan berarti business development nggak penting yang atasnya ya. Tapi kadang-kadang kita lewat metode-metode ini dulu, baru biasanya masuk ke business development biar ada pengalaman. Betul. Berarti tetap harus bisa paham semuanya ya Mas ya. Mungkin awalnya dari cari-cari market atau cari-cari apa sih sesuatu hal yang unik, karena menurut aku juga ketika kita nyari sesuatu hal yang unik dan disukain masyarakat itu juga suatu kemampuan sendiri ya Mas ya untuk research gitu. Sebenarnya apa sih yang lagi tren zaman sekarang gitu. Iya, betul banget. Itu juga kalau kita tahu tren aja ya, itu udah win satu level loh dari orang lain. Karena banyak orang nih ya yang masuk ke industri baru, tapi dia itu masih pakai pakem 20 tahun lalu gitu, yang hasilnya adalah ya jadi nggak optimal gitu. Kalau kita tahu trennya, tahu strateginya itu jauh lebih tajam gitu. Gitu kurang lebih Kak. Oke. Wah, berarti tuh kalau misalnya di zaman sekarang kan udah enak banget ya Mas, ya udah didukung dengan kemajuan teknologi, FYP, tiba-tiba nanti ada tren satu masuk FYP atau masuk Reels gitu, atau sosial media yang lain masuk di top di CEO-nya gitu. Itu udah ngebantu banget ya Mas untuk tahu tren. Jadi sekedar kita buka sosial media itu jadi bukan sesuatu hal yang buang-buang waktu, justru itu buat nyari salah satu hal yang mendukung pekerjaan kita. Tentunya mungkin teman-teman yang ingin berkarir di bidang video creator ya teman-teman. Betul. Nah, ini banyak banget nih yang pengen banget nih kerja di bidang post production. Oke, ini aku mau remind ya teman-teman boleh nanya. Teman-teman nanyanya nanti ini ya di sesi tanya jawab, tapi teman-teman boleh banget nih untuk ditulis dulu di chat box gitu. Nah, nih kalau misalnya nih kita udah punya skill sesuai dengan kemampuan kita, terus kalau misalnya nih teman-teman di sini ada yang lebih tertarik dengan post production gitu, atau dengan proses production, atau mungkin idea creation, atau di bidang business development-nya itu sendiri, itu kan tentunya itu nanti ada jenjang-jenjang karir tertentu ya Mas ya, yang akan teman-teman lalui gitu, sampai nanti mungkin akhirnya teman-teman bisa nih jadi seseorang yang nge-lead atau sebagai seorang director gitu dari sebuah project gitu, jadi seorang project manajernya gitulah istilahnya. Sebenarnya kayak gimana sih Mas kalau misalnya untuk bidang video creator itu sendiri dalam jenjang karirnya gitu? Untuk misalnya teman-teman yang pemula bingung nih harus mulai dari mana, mungkin boleh nih Mas dijelasin dari sudut pandangnya Mas Anjas. Iya, aku langsung bawa ini ke beberapa bidang aja ya, karena kan jawabannya mungkin beda-beda setiap setiap orang gitu, setiap goalsnya juga beda gitu. Nah, aku golongkan jenjang karir ini ke dalam beberapa item ya. Yang pertama ini item freelance atau item biasanya kita sebut dengan item advertising gitu ya. Dimana orang ini fokus bikinnya advertising. Jadi advertising sendiri itu punya beberapa step yang tadi aku bilang ya harganya ya. Nah, tapi ini harga ini variabel ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin kalau lebih niat, lebih bagus, harganya bisa 10 kali lipat dari yang aku bilang, bisa juga kurang dari ini, tapi intinya teman-teman punya potensi gitu. Dan
ya mudah-mudahan gitu. Aku doain teman-teman sebagai freelance ya dapat project yang memang gila gitu. Apalagi gini, project ini, amin ya amin. Project video itu skalanya global, just like film gitu, kayak film. Jadi kalau teman-teman bikin video untuk klien let's say di Australia jadi editor, ya teman-teman bayarannya bayaran Australia. Kalau teman-teman bikin video untuk orang di Jerman, bayarannya untuk orang Jerman gitu. Jadi video ini skalanya global dan teman-teman bisa aja ngedit di, kalau di Lampung itu ada daerah namanya Sekampung gitu ya, atau di Jawa Tengah di pedalaman Klaten misalnya teman-teman. Tapi teman-teman punya good internet, punya kemauan ngedit, teman-teman bisa loh bikin video dari daerah dan bekerja untuk orang internasional gitu. Nah, seperti itu salah satu strategi metodenya gitu. Dan ada juga jenjang karir lain, jenjang karir perfilman. Perfilman tuh ada yang di bawah ini sih sebenarnya, ada perfilman indie dulu gitu, di mana teman-teman bikin film indie atau bisa langsung ikut audisi, atau teman-teman mulai magang di film dan one day dapat project, punya kenalan di industri gitu, itu juga bisa. Banyak kok contohnya orang-orang di Indonesia yang sukses di perfilman Indonesia. Lalu perfilman internasional ini bukan berarti teman-teman harus ngerjain the whole filmnya dari direkturnya ya, agak susah nampaknya. Tapi kayak job desk, contohnya deh, job desk kayak namanya Rotobrush. Rotobrush itu kerjaannya mereka menseleksi gambar. Gambarnya diseleksi, terus abis itu dimasking, ditandai, lalu dikirim ke Hollywood. Dan mereka kerja dari, ya itu tadi, dari daerah gitu. Bisa banget gitu. Nah, lalu juga bisa, selain itu bisa promotion di kantor gitu. Kayak tadi aku bilang, aku dulu kerja di salah satu pendidikan, tempat pendidikan kan, di UPH. Dan promosi di sana tuh udah di depan mata juga gitu. Dan ya itu salah satu langkah juga, kalau teman-teman mau stick di kantor, yang penting skillnya naik, ya pasti bisa naik gitu. Manajer pasti gampang lah dapetnya. Lalu jadi content creator teman-teman. Nah, jadi content creator ini salah satu yang paling bawah sebenarnya untuk aku tulis gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat, kalau misalnya content creator ini booming, value-nya gede, bisa ngikutin tren, mungkin dia bisa nomor 1 di atas semuanya ini. Karena itu hal yang paling mudah di-achieve untuk sekarang. Jadi content creator itu tidak susah sama sekali. Jadi content creator itu cuman butuh mengikuti satu, trennya, atau kedua, kebutuhan pasar gitu. Kayak butuh ilmu ini lagi diminati, bikin gitu. Oke, potensi content creator itu sangat-sangat tinggi. Bahkan kalau teman-teman cek di TikTok, konten aku itu bener-bener gak ada hubungannya sama editing. Ada yang kayak bener-bener pure gak ada editingnya, dan itu masih tetap naik gitu, dari 0 gitu ya. Gitu. Nah, ya itu dia jenjang karir. Banyak ya sebenarnya ya, dan di luar sana banyak banget loh, lebih banyak dari ini. Ada macam-macam, ada kayak job desk orang yang mewarnai doang. Colorist, teman-teman tahu colorist itu bayarannya satu kali color itu 6 juta paling murah. Terus yang rata-rata itu harganya 12 sampai 18 juta per video. Dan tahu kerjanya 6 jam kelar, gak direvisi. Ya ampun. Acak juga. Iya. Oke. Wah, ini kalau ngomongin soal duit ini kayak jadi makin semangat ya, karena kalau ngeliat dari segi uangnya itu benar-benar dibanding jam kerjanya itu mungkin wow, itu sungguh amat sangat apa ya yang diinginkan orang-orang ya Mas ya. Cuman kan untuk tahap ke proses itu nih teman-teman perlu banget untuk terus nge-upgrade skillnya supaya teman-teman mungkin yang sekarang awalnya di sini ada beberapa teman-teman yang udah megang project-project starter, terus nanti teman-teman bisa up lagi nih ke medium, ke premium, dan juga ke mega project juga ya. Kalau misalnya tadi Mas Anjas juga bilang secara opportunity itu juga luas banget nih secara apa ya jenjang video creator itu sendiri gitu. Tadi aja tentunya Mas Anjas aja nge-handle nih. Mungkin Mas Anjas kalau nggak salah tuh backgroundnya bukan dari kesehatan ya Mas ya, tapi Mas Anjas juga bisa nih nge-handle tentang
kesehatan itu sendiri. Jadi nggak terbatas juga ya, apalagi sekarang tuh orang-orang lebih pengen ngelihat sesuatu tuh secara visual gitu, terutama dari video. Jadi itu bisa jadi salah satu hal atau skill yang teman-teman bisa tingkatkan nih, khususnya di bidang video creator gitu. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin nih journey-nya Mas Anjas itu yang bener-bener wow, enak banget ya Mas Anjas udah bisa nge-handle beberapa channel YouTube, terus tadi juga udah bahkan udah megang project yang mungkin udah sampai mega project kali ya Mas ya. Mungkin ada nggak sih Mas, tapi tadi ada nggak sih sesuatu hal nih yang bisa dijadiin pelajaran nih sama teman-teman? Kalau misalnya tadi Mas Anjas tuh bilang, kalau misalnya Mas Anjas tuh dibesarkan ya dari panti asuhan, tapi Mas Anjas bisa dapat kuliah full beasiswa gitu. Sebenarnya di balik perjalanan itu nih, pengen tahu juga nih kira-kira tuh sebenarnya apa ya, suka duka Mas Anjas sendiri nih sebagai seorang yang berkarir di bidang video creator tuh apa sih Mas? Mungkin sebagai bahan refleksi juga nih buat teman-teman semua. Ya, sebenarnya kalau kita pengen, sebenarnya ini rumus umum sih ya, cara ningkatin standar, ningkatin status sosial, let's say, ya dengan nambah skill gitu, karena kita udah bukan hidup di era ini kasta-kastaan lagi gitu. Kita hidup di era dimana lu makin pinter, lu dapat ilmunya gitu. One day waktu kuliah, gue itu sama sekali, ya maksudnya duit itu masih susah banget kan. Nah, caranya modal pertama-tama itu salah satunya adalah saya nge-guide orang Korea gitu. Dari mana belajar bahasa Korea gitu? Belajar bahasa Koreanya ya cuman dari internet doang dan buku gitu. Dan itu bisa jadi modal pertama gitu. Dan makin kesini naik juga gitu. Kayak dulu misalnya waktu masih zaman jadi colorist, sempat juga kan saya jadi colorist kurang lebih 8 bulan sampai 1 tahunan lah. Itu juga awalnya nggak bisa, bener-bener cuman karena ada waktu lebih, terus akhirnya belajar DaVinci Resolve dan akhirnya megang beberapa project gitu, kayak punya Sumarecon, project-project punyanya Juno Project, itu colornya ada yang saya pegang gitu. Dan ya dari itulah gitu, kalau kita lihat ya memang hampir semuanya itu skill dari yang kita pelajarin gitu. Termasuk ketika saya harus dari panti tadi ya, dari panti cari beasiswa kan ya, modalnya sebenarnya belajar. IP saya nggak tinggi-tinggi amat kok gitu. Emang dari SMA juga nggak berprestasi banget gitu, malah lebih fokus ke komputer daripada sekolah kayaknya. Nah tapi ya itu yang dimanfaatkan gitu. Dan ya saya harap teman-teman di sini mengoptimalkan itu gitu. Salah satunya medium kita sekarang adalah videografi. Ya teman-teman manfaatkanlah skill apapun yang teman-teman punya. Let's say tadi kesehatan, saya nggak bisa kesehatan, maka saya akan cari teman dokter. Nah saya videografinya. Nah teman-teman mungkin di sini bidangnya misalnya kerjaannya guru, bikin caranya belajar di kelas kondusif, pasti banyak yang nonton. Teman-teman misalnya atlet, tips smash yang kencang, pasti ada yang nonton. Teman-teman misalnya di sini sebagai mahasiswa tapi jago ngerjain skripsi, bikin tips cara ngerjain skripsi, itu di TikTok rame banget. Atau ya tadi misalnya freelance gitu, bikin video after event, orang nikahan. Kalau teman-teman tahu orang nikahan itu nggak ada habisnya teman-teman. Dan kalau teman-teman jadi videographer wedding, yang nggak ada habisnya juga gitu. Malah sisa-sisa gitu. Makanya sebenarnya potensi besar banget untuk nyari tambahan income atau naik status gitu, dari yang awalnya mungkin di sini bisa ya lebih tinggi seperti itu. Oke. Wah berarti emang banyak ya Mas Anjas sesuatu hal yang mungkin kita tuh nggak kepikiran gitu ya, kayak mungkin tadi Mas Anjas backgroundnya bukan dari kesehatan, tapi Mas Anjas punya teman dokter dan akhirnya ada kolaborasi sampai akhirnya tadi ya Mas ya bikin konten-konten tentang kesehatan, dan ternyata itu tuh juga ngebantu bisa jadi salah satu platform edukasi juga ya buat masyarakat itu sendiri. Jadi sebenarnya kontribusinya nggak cuma mungkin teman-teman yang backgroundnya dari bidang video creator, mungkin dari bidang editingnya, atau mungkin yang bidang productionnya, itu juga tetap bisa ya untuk berkontribusi juga ya ke masyarakat gitu secara ilmunya itu sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir gitu kalau misalnya mungkin teman-teman sekarang secara modal tuh masih kurang gitu. Teman-teman juga tetap bisa sekarang untuk nge-upgrade skillnya teman-teman itu sendiri. Oke.
Nah, tadi aku sempat ngeliat nih, kira-kira Kak Anjas buka kelas dong. Ini kayak banyak banget nih dari tadi yang nanyain Mas Anjas buat buka kelas gitu. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita belajar nih di kelas gitu ya, mungkin secara non formal atau secara formal gitu sama Mas Anjas itu sendiri. Sebenarnya kalau misalnya nih kita mau mulai karir sebagai video creator gitu, mungkin salah satunya tadi Mas Anjas juga udah bisa sebutin kalau misalnya Mas Anjas tuh nge-handle project-nya dari project-project yang kecil dulu gitu sampai sekarang akhirnya bisa nge-handle yang mega project itu sendiri. Terus tadi juga dari skill-skill juga dilatih ya Mas ya, sampai mungkin sekarang Mas Anjas juga bisa nih jadi seorang colorist juga, jadi nggak cuma sekadar video editor aja gitu. Sebenarnya ada hal lain nggak sih Mas yang harus dipersiapkan nih kalau misalnya teman-teman mau mulai sebagai video creator itu sendiri? Oke, ya ini ada yang bilang buka kelas dong. Ya, saya akan buka kelas, tapi ingat ya konsepnya ya. Kalau bisa gratis, saya gratisin gitu. Dan sebenarnya pengen kayak ya udah ini kelas bahas semuanya. Tapi teman-teman lihat aja tadi banyak banget item yang ada di dalamnya kan. Itu nggak akan selesai dalam satu hari, nggak akan selesai. Apalagi editing. That's why sebenarnya aku di sini pengen ngajakin teman-teman gitu ya. Tapi kelas tapi gratis 100%. Nah, ini kolaborasi ya. Ini hasil kolaborasi. Tadi ilmu yang tadi teman-teman serap, kalau merasa cukup ya udah, nggak usah pelajarin lagi. Tapi aku sendiri sama Karirmu lagi kerjasama, yaitu ini namanya Creative Academy by Downnet Films. Kita tuh lagi bikin full course gratis kelas via Zoom. Pembelajarannya 5 hari bersama expert. Jadi expertnya ada aku, tapi di dalamnya itu ada lagi kalau misalnya pre-wedding itu ada expert-expert lainnya yang akan terlibat gitu. Nah ini 5 hari 100% gratis. Terus setiap 2 minggu teman-teman saya izinkan untuk masuk ke Zoom dan konsultasi gitu. Apa yang terjadi, teman-teman mau bikin apa, mau ngerjain apa, itu boleh banget ditanyain. Lalu benefit lainnya dari kerjasama Karirmu dan Creative Academy ini juga adalah Discord. Teman-teman nanti kita masuk ke dalam Discord, kita share-sharean kerjaan, atau bahkan kalau saya butuh editor konten, saya bisa lempar ke situ gitu. Atau kalau ada YouTuber siapa butuh editor atau butuh editor untuk iklan, kalau teman-teman sanggup ambil. Dan teman-teman ini bonus modul ini 3 juta rupiah harganya, tapi gratis ya. Isinya apa aja, kayak contohnya ya ilmu ngeditnya, skill edit A sampai Z ada, caranya bikin invoice ada, caranya bikin MOU kerjasama brand ada di dalamnya, terus caranya nulis script ada di dalamnya, jadi all in one semuanya, sampai cara syuting gitu, dan lighting, jadi semuanya lengkap banget gitu. Bahkan kalau tadi ada yang nanya gimana caranya saya jadi content creator, di dalamnya akan di breakdown. Dari saya sendiri ada, dari artis-artis yang udah terkenal juga ada, kreator-kreator gitu ya. Lalu yang menarik juga di sini adalah insentif 600.000 nih teman-teman, buat modal teman-teman. Jadi begitu kelar teman-teman bisa nyelesain 100%, teman-teman akan dapat modal 600.000 rupiah gitu. 600.000 rupiah ini teman-teman bisa pakai sebenarnya, karena sewa kamera itu nggak nyampe 600.000, sewa lighting nggak nyampe 600.000. Terus ya teman-teman bisa mulai karir teman-teman sesuai dengan bidang teman-teman. Atau kalau mau dipakai buat meeting ngopi sama klien juga bisa gitu. Lalu sebagai seorang tutor dan praktisi yang selama ini kayaknya orang tuh banyak kemauan tapi kadang-kadang rezeki belum berpihak. Saya akan bagiin teman-teman 4 grand prize ya buat student terbaik. Terbaik ini maksudnya terniat ya, bukan cuma hasilnya bagus. Kalau kayak gitu nanti pakai kamera bagus juga menang gitu. Tapi enggak, ini terniat, aktif, terus ya bisa memberikan impact. Ini ada 1 MacBook Pro. Jadi duit dari mana lagi, saya kelas gratis lagi. Oke, MacBook Pro, 1 Asus VivoBook, terus 2 Sony A6400 gitu. Nah, ya program ini tentu aja bisa ada dan bisa gratis karena ada Karirmu dan Prakerja ya teman-teman ya. Saya hanya sebagai pengisi di dalamnya dan membantu mengadakan acara ini gitu. Nah, sekali lagi
program ini juga nggak berhenti cuman di kartu prakerja doang. Kalau teman-teman mau ikutan secara reguler juga bisa ya. Nanti ada di programnya karirmu. Nah, teman-teman early access, teman-teman mau dapat infonya itu bisa follow karirmu prakerja atau follow creativeacademy.co @creativeacademy.co. Nanti di situ ada link WhatsApp, teman-teman bisa masuk dan langsung tanya-tanya aja sama adminnya. Jadi ini aku juga udah nyiapin admin super yang menjawab 1001 pertanyaan teman-teman. Bisa nggak tanpa program prakerja? Ya bisa, cuman aku nggak rekomendasiin gitu, karena emang aku bikin ini untuk program 100% gratis ya. Jadi diusahakan teman-teman pakai prakerja gitu, biar nggak usah keluar uang juga. Dan kalau bayar sendiri kan nggak dapat insentif ya Kak ya? Iya, betul banget Mas Anjas. Nah, makanya nih teman-teman tadi ada yang tanya-tanya juga, ini gimana nih cara daftarnya gitu. Mungkin teman-teman boleh banget juga nih untuk pantau terus nih dari Instagram @karirmuprakerja dan juga Instagram @creativeacademy.co. Nanti teman-teman boleh tanya-tanya juga. Atau mungkin cara mudahnya ya, teman-teman tuh sekarang nggak usah live grup kita dulu nih, nanti juga akan ada info ya teman-teman dari karirmu itu sendiri terkait dengan pendaftaran kartu prakerja, supaya teman-teman bisa banget untuk upgrade skill ya, karena itu jadi salah satu bahan juga ya Mas ya untuk kita bisa jadi seorang video creator, karena ternyata tuh nggak terbatas oleh uang gitu. Kalau misalnya mungkin orang-orang teman-teman melihat Mas Anjas tuh udah punya apa aja gitu. Jadi Mas Anjas tuh ya karena Mas Anjas didukung sama equipment atau perlengkapan yang mendukung, padahal teman-teman juga bisa nih untuk coba juga gitu. Nah, mungkin kalau misal teman-teman ada yang belum punya kartu prakerja juga, teman-teman nanti bisa daftar, atau misalnya kalau misalnya teman-teman udah pernah kepake prakerjanya, teman-teman juga tetap bisa ikut kelasnya gitu, dengan cara nanti akan ada informasi selanjutnya di grup. Jadi nanti teman-teman stay tune aja ya, atau nanti teman-teman bisa tanya-tanya juga nih ke admin-admin di Karirmu Prakerja ataupun di Creative Academy dan Nunet Film. Oke. Nah, kita udah ngejelasin banyak juga ya, udah sharing-sharing juga sama Mas Anjas. Rasanya nggak afdol juga nih kalau kita nggak masuk ke sesi Q&A. Tapi karena waktu kita terbatas, mungkin boleh ya Mas ya, 1 atau 2 pertanyaan aja ya. Mungkin teman-teman boleh raise hand untuk bertanya. Silakan teman-teman. Nanti aku pilih ya 2 orang aja ya, karena waktu kita juga terbatas nih. Teman-teman ada yang mau raise hand? Oke, boleh Kak Septriana Sumardi. Mungkin boleh Kak di open kameranya. Oke, siap. Oke, Mas Anjas, punten mungkin boleh di stop share Mas, supaya kelihatan nih mukanya. Oke, siap. Ya. Oke, silakan. Silakan Mas Septriana. Suaranya? Kedengaran nggak suaranya Kak? Oke, aman. Ya sorry agak berisik juga. Suara lagi di luar ini sambil ikutan. Gak mau ketinggalan dari Mas Anjas sharingnya. Ya, silakan Mas. Ya, Mas ini kan untuk Mas Anjas sendiri kan saya udah tahu itu dari zamannya Mas Anjas waktu di YouTube Daunnet ya. Dan sempat juga nih kalau nggak salah dulu tuh pernah ke Cirebon ya. Iya, betul. Ya, sama Mas Sigit BT juga. Iya, betul. Kalau dari Mas Anjas sendiri untuk ya kita melihat dari YouTube itu untuk benefit yang kita dapat tuh sebenarnya peluangnya lebih besar di YouTube atau dari luar YouTube ya sebenarnya. Soalnya kan kalau saya lihat ini sudah banyak banget nih YouTuber yang mulai bikin konten-konten yang serupa gitu, kayak misalkan modelnya Neuron gitu kan. Sebenarnya Neuron juga saya udah ikutin dari lama juga sih. Ternyata itu punya Mas Anjas juga ya. Betul. Nah, itu menurut Mas Anjas tuh gimana ya untuk peluang YouTube ke depannya itu? Iya, aku jawab ya Mas ya. Lebih tepatnya sebenarnya sebagai content creator ya Mas, itu peluangnya itu bukan cuman di YouTube doang, tapi all around gitu. Kayak ada di Instagram, ada di TikTok, ada di mana-mana gitu. Dan so far sebenarnya ya, peluangnya sama-sama oke. Di industri beneran itu lebih capek karena kita harus mengurusi klien. Maksudnya kadang-kadang capek mental kalau yang sampai industri harganya mehong tadi gitu. Itu pasti capek mental kerjanya. Tapi
kalau kita work smart juga sebenarnya kerjanya nggak sesusah itu gitu. Kan kita bisa mendelegasikan ke orang-orang gitu, lewati aja prosesnya. Nah, kalau YouTube stresnya adalah karena kita harus maintain, harus menjaga terus gitu kan. Nah, itu juga jadi salah satu stress level sendiri gitu. Tapi sebenarnya kedua kedua hal ini sama-sama punya sisi positif gitu. Yang satunya secara uang lebih gampang, yang satunya secara uang lebih besar gitu. Kalau industri YouTube itu uangnya lebih gampang, kalau industri beneran itu uangnya lebih besar. Dan kalau aku sendiri ngerasain juga adalah kepuasan dari sisi seorang seniman gitu kan. Maksudnya ketika kita bisa membuat sesuatu dengan bagus, itu juga kita jadi senang gitu. Saya spill sedikit deh. Salah satunya adalah video pre-wedding yang akan saya buat itu. Pre-wedding saya ya. Nah, ketika orang lain bikin pre-wedding konsepnya adalah mungkin di hutan di mana, saya mau bikinnya di Mars. Caranya gimana? Ya nggak tahu kok tanya saya. Ya pokoknya saya pengen bikin seperti itu gitu. Makanya saya akan membuat itu bagaimanapun caranya gitu. Nah, itu adalah salah satu yang menjadi ini ya, menjadi kepuasan saya gitu sebagai seorang seniman gitu. Dan ternyata industri ini duitnya besar, jadi let's go gitu Mas, kurang lebih itu kan Anda. Oke. Terima kasih Mas Aja. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya Mas. Semoga terjawab nih pertanyaannya gitu. Oke, mungkin satu penanya lagi aja ya teman-teman, karena waktu kita terbatas. Mungkin boleh nih dari Kak siapa ya? Sebentar, aku pilih-pilih dulu. Deg-degan nggak? Oke, mungkin boleh nih dari Kak Jerry deh, boleh Kak Jerry. Ini aku spotlight ya. Silakan Kak. Halo, selamat malam Kak Agas. Malam. Ini terima kasih buat Kak atas kesempatannya buat Kak Nanda. Ini aku senang banget sih dapat kesempatan buat nanya. Aku ngikutin banget tutorial dari Downnet Kakak itu, dari pengambilan gambar, terus cara pengambilan videonya. Itu aku belajar dari YouTube-nya Kakak juga. Dan aku sekarang lagi di tahap dimana aku tuh lagi di banyak banget job desk di wedding sama event-event kayak cosplay gitu. Dan aku pengen naikin masalah upgrade skill. Menurut Kakak tips and triknya gimana ya kayak buat dari peringkat starter ke tingkat selanjutnya ya, biar mendapat job-job kayak iklan kayak gitu. Dan aku masih bingung banget cara mulainya gimana Kak kayak gitu. Siap. Oke, menarik sekali pertanyaannya Mas Diri ya. Nah, ini adalah barrier yang harus dilewati sih. Ketika Mas awalnya megang starter, terus lompat ke medium, sampai akhirnya ke mega project, itu semua punya sistem kerja sendiri-sendiri. Jadi kalau kita starter, biasanya kita berangkat cuman asas kepercayaan, datang, ngerekam, pulang, hasilnya dikirim, dapat duit. Tapi pada saat kita udah lebih tinggi, ada step-step tambahan. Kayak contohnya media pitching, atau misalnya kalau misalnya emang banyakan ya tender, terus ada juga yang sistemnya adalah pakai PO dan lain-lain. Nah, sistem-sistem itu mesti dipelajari gitu. Jadi ketika kita udah menghadapi klien yang lebih tinggi, kita nggak ditendang turun lagi gitu, karena kayak dianggap kurang profesional gitu. Nah, sebenarnya skill-skill itu yang perlu Mas pelajarin gitu. Dan aku udah mempersiapkan tim marketingku yang juga mengajari hal itu gitu. Untuk kayak lu bikin MOU tuh gimana sih gitu, lu bikin invoice yang bener, lu bikin pitch deck yang bagus biar mata klien berkunang-kunang gitu kan. Itu salah satu step yang lu harus masukin Mas. Nah, salah satu yang aku coba masuk juga adalah gimana caranya menghadapi klien yang nilainya sampai miliar-miliaran gitu. Karena kan itu pembayarannya cukup besar, tapi modal kita juga besar. Itu metodenya gimana sih gitu. Nah, sistemnya lo harus pelajarin dulu, dan kemudian skill itu bisa berjalan bersamaan atau bahkan nyusul ya. Karena kita masih bisa ngandelin orang lain kan, kita belum bisa lighting yang ekstrim kan, kita bayar DOP aja gitu. Kita sebagai orang yang menggerakkan di dalamnya, entah sebagai astradanya, atau sebagai sutradaranya, atau sebagai tangan kanan director, yaitu editor gitu. Jadi skillnya bisa ngikutin, tapi sistemnya lo harus pelajari sesegera mungkin. Gitu Mas kira-kira.
Baik Mas Anjas, terima kasih. Terima kasih. Oke, wah makasih ya Kak Jerry atas pertanyaannya dan makasih juga nih buat Mas Anjas yang udah jawab. Ini sebenarnya teman-teman tuh bener-bener excited banget nih buat tanya sama Mas Anjas, cuma karena waktu kita terbatas jadi nggak bisa nih semua pertanyaannya terjawab. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti ikut kelas di karirmu, nanti teman-teman bisa nanya juga ya ke Mas Anjas ya, karena tadi kan ada beberapa pertemuan juga. Kak, aku pengen tanya Kak, aku pengen tanya. Aku. Belum. Ya, silakan Mas Bayu. Ya. Terima kasih Kak Anjas Maratita, pemersatu sip. Aku sangat menyukai video-video Kakak. Aku subscribe. Silakan Mas, pertanyaannya. Langsung pertanyaannya. Anu Kak, ini kan saya kan santri toh Kak. Jadi pingin bisa mengekspos bahwa pondok itu juga bisa membuat konten kreator yang bermutu gitu kan. Tapi dengan media itu ya ala kadarnya gitulah, ala kadarnya siswa pondok. Dan kekurangannya di kami itu lebih ke sistem manajemen dari, jadi itu yang edit ya saya sendiri, kadang ini teman saya ini yang edit, terus yang buat konsep ya dia sendiri. Pokoknya manajemennya kurang teratur. Mungkin ada saran dari kakak agar manajemennya bisa lebih teratur gitu. Iya, ya, sebenarnya ini panjang banget jawabannya ya. Aku saranin, Mas kan santri ya, kayaknya kalau program prakerja itu belum bisa dipakai untuk siswa ya, gitu. Santri. Jadi nanti bisa pakai yang gurunya atau mentornya untuk ikutan, terus Masnya join aja di dalam gitu, duduk juga gitu ya. Itu sekedar info, karena yang aku masukin nanti materinya salah satunya adalah sistem Mas. Jadi kayak bikin channel gitu ya, itu nggak cuma sekedar bikin video terus upload terus, itu ada breakdownnya, ada timnya sendiri-sendiri. Jadi ntar Mas Wahyu ini bisa bagi-bagi gitu ke timnya gitu. Ya, dan itu cukup kompleks, jadi bisa dipelajarin memang, tapi agak panjang gitu. Gitu. Ini kenapa pada nanya, maksudnya apa Bang Messi? Kamu harus semangat belajar. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Gak apa-apa guys, ada waktu 5 hari ntar aja. Gak akan kehabisan waktu. Ini yang penting jangan lupa daftar prakerja, terus nanti belinya di kelasnya video creator gitu, supaya nanti bisa ketemu Mas Anjas dan bisa tanya lebih dalam ya teman-teman gitu. Ini udah pertanyaan terakhir ya teman-teman, maaf banget teman-teman yang nggak bisa tanya jawab di kesempatan sekarang. Aku harap teman-teman nanti bisa ketemu juga nih sama Mas Anjas gitu nanti untuk di kelas video creator selanjutnya gitu. Nah, karena kita udah di sesi terakhir gitu ya, mungkin dari Mas Anjas boleh ya satu kalimat aja Mas, kayak pesan untuk teman-teman gitu yang lagi atau mau mulai karir gitu di bidang video creator. Iya, oke. Kalau satu kalimat ya kurang ya, tapi intinya gini teman-teman, solusinya adalah upgrade skill gitu ya. Sama sebenarnya kan kalau ini kegelisahan aku sendiri sih. Selama ini kan prakerja jalan gitu ya, kayak aku pengen volunteer jadi salah satu orang juga yang menjalankan ini dan membuat impact. Salah satu impact yang mau kita bikin adalah kita ada komunitasnya. Di komunitas itu kita sharing klien, sharing info. Jadi salah satu program pemerintah ini kita bikin sebagus mungkin juga gitu. Terlepas dari maksudnya tadi ya biaya gimana ya, biaya udah ditanggung gitu kan. Artinya teman-teman udah nggak usah pusing lagi, ikutan aja si program prakerja tadi, lalu masuk ke dalam kreatif academy teman-teman, sehingga teman-teman bisa belajar full materinya tadi dan bisa belajar sesungguhnya materi-materi di industri kreatif itu seperti apa. Aku pengen nih kalau misalnya ada waktu semuanya langsung aja dijelasin gini, cuman kan ya nggak akan cukup ya karena materinya terlalu banyak gitu. Dan saran aku, teman-teman jangan pernah nyerah sama keterbatasan gitu. Kayak aku masih punya alatnya cuman ini, nggak bisa aku cuman punya laptop ini, nggak bisa nggak teman-teman, semuanya itu bisa kita ikutin industrinya meskipun kita nggak punya apa-apa. Saya tuh mulai dari nggak punya kamera, nggak punya segalanya, modalnya apa? Pinjem dan sewa. Nah, saat pinjam dan sewa kita optimalkan. Ya, mari teman-teman dengan modal pinjam dan sewa tersebut kita optimalkan. Apalagi nanti
ada insentifnya ya. Insentif itu teman-teman bisa gunakan untuk modal gitu, dan saya harap itu bisa menjadi impact yang positif buat industri freelance di Indonesia gitu. Terima kasih buat karirmu yang sudah mensupport ini semua. Oke, sama-sama Mas Anjas, makasih banyak juga ya, udah banyak sharing-sharing juga nih sama teman-teman semua, udah nyempetin waktunya 1 jam ngobrol-ngobrol, dan aku juga mau ngingetin teman-teman jangan lupa untuk diisi feedbacknya, aku udah share di chat Zoom, nanti aku juga akan share ya di grup WhatsApp gitu teman-teman, dan mungkin sebelum kita masuk ke sesi terakhir, mungkin ayo kita foto bareng dulu kali ya teman-teman. Oke, udah ya teman-teman, udah pada nyalain kameranya semua? Oke, ini aku hitung ya. Slide ini ada banyak, slide-nya ada 10. Oke, 3, 2, 1. Lagi lanjut ke slide kedua, nanti aku kirim di grup. 3, 2, 1. Lagi lanjut ke slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, slide keempat. 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Oke, ini kalau belakang-belakangnya udah pada off cam, jadi aku nggak lanjutin sampai belakang. Makasih banyak teman-teman yang sudah bergabung, dan makasih banyak juga buat Mas Anjas yang udah share. Nanti kalau misalnya teman-teman masih mau tanya-tanya gitu terkait tentang kelas, nanti next kelas, nanti teman-teman boleh banget nih untuk ngikutin info dari @karirmu prakerja, sama tadi ya dari info @kreatif academy itu ya Mas ya. Nanti aku infokan juga di grup, jadi teman-teman jangan live dulu ya teman-teman. Oke. Nah, karena udah malam juga, dan kita juga udah selesai nih bincang-bincang sedikit tentang video creator sama Mas Anjas. Semoga teman-teman nanti jadi lebih terinspirasi gitu ya untuk mengulik banyak hal, terutama terkait dengan video creator gitu. Mungkin nanti dari pre-production, mungkin nanti sampai ke atau mungkin sampai ke dalam bisnis juga ya teman-teman. Oke. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Anjas waktunya untuk sharing-sharing sama tim Karirmu. Juga mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada kekurangan selama webinar Karir Impian ini di video creator, dan selamat teman-teman sudah boleh meninggalkan Zoom ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Anjas. Terima kasih Sehat selalu. Mas Anjas. Terima kasih Mas Anjas. Recording Terima kasih Mas Anjas. Salam.